Apa yang membuat saya merasa cocok dengan Pak Rocky? Kita tuh beda pendapat dalam banyak hal. Beliau itu oposisi dalam politik, saya apatis dalam politik. Dan beliau itu adalah ateis, saya fundamentalis. Saya bersepakat kalau memang yang saya bilang tadi itu, yang harus kita lawan itu adalah sebenarnya bukan tirani, karena ternyata saya tidak melawan tirani. Tidak ada tirani di sini. Saya melawan kesalahpahaman. Tapi karena yang saya bilang tadi, pertemuan ini bukan hanya soal bahas gugat-menggugat. Saya pengen ini bukan hanya masalah pribadi atau masalah kelompok di antara kita. Saya pengen penonton-penonton YouTube itu juga teredukasi dengan apa yang akan ditampilkan di sini. Jadi, waktu kemarin, saya ngobrol sama Pak Rocky Gerung. Oke. Saya kemarin ngobrol sama Pak Rocky Gerung. Saya sempat dalam tanda kutip dianggap sebagai perdebatan. Tapi sebenarnya kita tuh diskusi. Apa yang membuat saya merasa cocok dengan Pak Rocky? Kita tuh beda pendapat dalam banyak hal. Beliau itu oposisi dalam politik, saya apatis dalam politik. Dan beliau itu adalah ateis, saya fundamentalis dalam Islam. Tuh janggotnya panjang. Fundamentalis. Dan lain sebagainya. Tapi kenapa nyambung? Karena kita mulai segala sesuatu dari kesepahaman tentang diksi, konsep, generalisasi, teori, dan lain sebagainya. Nah, saya jelaskan yang tadi itu, pernyataan saya bahwa guru tidak berkompeten, itu cek di media-media, media-media juga menyatakan guru di Indonesia tidak berkompeten. Kenapa guru di Indonesia tidak berkompeten? Dan lain sebagainya. Bahkan di Jakarta Post menyebut kualitas guru di Indonesia rendah. Dan mereka lah yang menyebabkan kegagalan pendidikan di Indonesia. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya pengen jelaskan begini. Pernyataan media massa itu bukan generalisir, tapi totem pro parte. Contohnya itu adalah begini, Akang, Teteh, contohnya begini. Kemarin ada pernyataan, Timnas Indonesia dikalahkan oleh Timnas Argentina. Betul? Itulah yang contoh dari totem pro parte. Maksudnya, itu salah sebenarnya. Karena apa? Karena tidak seluruh timnas itu jumlahnya 26, yang main cuma 11. Tapi 11 itu dianggap mewakili seluruhnya karena dianggap sebagai sesuatu yang lebih umum, dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Jadi dalam majas totem pro parte itu keumuman adalah lazim. Jadi kalau saya sebut orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang ramah tamah, benar gak kayak gitu? Ya benar, pernyataan itu totem pro parte. Tapi boleh nggak digugat? Ya nggak semuanya kayak gitu. Ya kalau tidak semuanya tentu saja tidak semuanya. Jadi ini Bapak, Akang, semuanya yang tadi poinnya adalah generalisasi, pahami dulu. Jadi ya walaupun harus kita akui bahwa filsafat bahasa itu sekarang kita udah masuk ke Derrida, bukan zaman Suso, bukan zaman siapa. Tapi kalau kata Ibnu Sina, kita mulai segala sesuatu itu dari kesepahaman diksi dulu. Dari kesepahaman diksi itu tidak akan ada kesalahpahaman. Kalau tidak ada kesalahpahaman, tidak akan ada tuntutan. Apa bedanya mengkritik dengan menghina? Ayo kita keluarkan sama-sama. Apa bedanya mengkritik dan menghina? Menghina berupaya merendahkan. Ada mengkritik? Berupaya merendahkan itu normatif. Tidak ada takarannya berupaya. Berupaya itu takarannya gimana? Kan atau saya berniat merendahkan. Niat itu nggak bisa ditakar. Jadi itu bukan bahasa hukum, bukan bahasa legal. Dan kita tidak akan gunakan definisi itu. Jadi yang dimaksud dengan menghina dan perbedaannya dengan mengkritik itu adalah, nah ini penting. Menghina itu ad hominem dan tidak memiliki argumentasi. Sedangkan kritik itu tidak ad hominem tetapi memiliki argumentasi. Jadi saya ambil contoh, saya pun ternyata ke Kang Najib terus, soalnya senior saya yang saya kenal, dulu ngakek-kayak saya di Humas itu dia. Tapi dia junior saya. Oh ya, gitu. Jauh juniornya. Jadi ini sangat senior kepada saya. Itu aja udah senior. Jadi ini kakek gurunya. Kakek guru. Kang Najib, ini
Saya punten misalnya, toh Kang Najib mohon digarisbawahi jangan disomasi. Kang, saya sebutkan misalkan Kang Najib itu rarai siga bujur hamster itu hinaan. Karena itu ad hominem dan tidak ada argumentasi. Bujur hamster itu kumaha, itu tidak ada argumentasi. Tapi kalau saya sebut gini, Kang Najib, itu rambut Akang tuh butut, kan mukanya kotak. Kenapa rambutnya gitu? Nah, itu kritik. Kritik itu ada argumentasi yang ditampilkan. Nah, karena ada argumentasi yang ditampilkan dan tidak terkait dengan ad hominem, maka itu berhubungan dengan kemampuan dalam membangun. Makanya dalam metodologi ilmu, kritik itu disebut sebagai verifikasi, nama lainnya itu. Verifikasi itu apa? Menguji. Jadi, kalau ada orang yang mengkritik, bukan dibantah dengan kata-kata, tapi dibantah dengan realitas. Karena kritik itu menguji apakah ini benar atau salah, ini otentik atau tidak, ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa ini benar atau tidak, otentik atau tidak? Dari fakta di lapangan, dari realitas. Jadi ketika saya misalkan mengatakan kepada UPI, saya katakan kepada UPI, karena UPI tidak mendorong untuk, atau karena UPI tidak memberikan, atau karena UPI tidak menekankan, kata-katanya ya, UPI tidak menekankan kompetensi pada guru. Terus saya tanyakan di situ, berapa SKS siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa di UPI untuk belajar psikologi pendidikan? Ini artinya argumentatif, kritik, bukan menghinakan, bukan merendahkan. Sok, berapa Kang? Ada yang tahu? 2 SKS. Bayangkan, sekarang saya tanya sama-sama. Kompetensi guru yang utama di hadapan siswa-siswanya itu adalah pedagogik. Bagaimana ceritanya dia di UPI hanya 2 SKS? Seperti yang saya sampaikan tadi, kritik ini saya tujukan ke UPI dan dulu ke Pak Hamid. Pak Hamid langsung tercengang, apa iya di dunia nyata begitu? Ketika saya sampaikan bahwa semua orang bisa jadi guru. Karena itu guru tidak berkompetensi. Jadi maksudnya gini, itu bukan mengejek, itu adalah realitas di lapangan. Jadi kalau misalkan lihat guru-guru swasta di Bandung, atau misalnya di Bandung atau di seluruh Indonesia, banyak sekali orang-orang yang kalau kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan apa, ngelamar jadi guru. Nah. Bener ya? Dan langsung diterima. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya kepala sekolah yang menerima itu. Waktu saya jadi kepala sekolah, tapi saya langsung dipecat. Tapi jadi guru dipecat kayaknya. Jadi guru itu kalau guru saya selalu mengundurkan diri. Kalau sampai sekarang masih guru nggak? Masih guru. Masih mengajar maksud saya. Masih mengajar, tapi saya tidak berkompeten. Oh iya, yang klarifikasi tadi ya. Oh iya. Oh iya, ini berarti yang akan Oke. Akang mau gini, selamat datang di sebuah negara yang dicap oleh Microsoft sebagai pemilik netizen paling barbar di dunia. Dan kenapa netizen paling barbar di dunia? Karena sistem pendidikan kita gagal mendidik netizen. Nah, terus pertanyaan saya langsung klarifikasi. Dah sama Bapak mau udah deal ya, udah saya beres ya teman. Ini. Kalau sama ya. Siap, nanti saya traktir, Pak. Nah, dengan Bapak ini saya klarifikasi gimana ceritanya. Ceritanya gini. Suatu hari saya di SMS sama Kang Najib dikirimin sebuah naon eta teh? Link atau screenshotnya yang menunjukkan bahwa guru gembul disomasi. Siapa ini? Asep mau. Saya kan naga. Nah, saya langsung nanya ke Kang Najib. Ini sekalian langsung diklarifikasi sama Kang Najib. Agak weird. Saya nanya langsung sama Kang Najib. Kang Najib, kenapa tiba-tiba somasi? Kenapa gak diskusi dulu aja? Kalau mau somasi, siap saya mah. Mau somasi, asal debat terbuka dulu atau diskusi terbuka dulu. Karena kompetensi orang Sunda teh kudu somea ade goreng mah kubasa. Jadi kita tabayun dulu, ketemu dulu, ngobrol dulu. Nah, tiba-tiba aya somasi, tapi tidak ada permintaan ngobrol dulu. Saya nanya, ya sebentar Kang. Iya.
Nah, seperti itu adalah seorang ya, kompetensi yang sangat bagus. Pengembangan pemberian judul dari seorang Kang Ripat berhasil dalam menulis. Ya. Nah, kan ini jadi kita gugat itu media masanya. Jadi gini Kang, ini klarifikasi ngobrol. Saya nanya kenapa ujuk-ujuk somasi. Terus saya nanya ke Kang Hanin, manajer saya tuh si Akeu. Saya nanya ke si manajer saya, ada nggak somasi ke saya? Coba cek di IG, nggak ada. Cek di WA, nggak ada. Di mana-mana nggak ada, di email juga nggak ada. Jadi somasi itu kan sebenarnya adalah teguran hukum. Kalau ada teguran hukum berarti ada surat tertulisnya kepada saya. Surat tertulisnya tidak ada ke saya, tapi ada di media massa, tapi tidak ada ajakan kepada saya untuk diskusi sebelumnya. Nah, jadi gimana ceritanya? Somasi tidak ada ke saya, apa-apa tidak ada ke saya, ke media sudah naik dan tidak ada obrolan di awal. Kalau misalkan saya ngotot di obrolan itu, baru bisa aja. Tapi kalau ini kan tidak ada. Nah, tapi apapun itu, mau nanti alasannya adalah karena tidak tahu. Sebenarnya kalau tidak tahu alamat itu juga aneh kan, karena di setiap video saya itu selalu ada kontak person, ada TikTok, ada apa. Dan kalau misalkan tidak tahu, sebenarnya Kang Najib tuh tahu. Jadi waktu ada gerakan untuk petisi apa segala rupa, Kang Najib tuh tahu, bisa langsung. Dan Kang Najib pada waktu itu PK sebelenan teh, maaf bahasa Indonesia, menyebalkannya teh, pakai teh, menyebalkan. Ya. Kang Najib tuh dia bilang, ya harusnya juga memang diskusi dulu sebelum ini. Tapi padahal Kang Najib teh tahu nomor saya dan tahu nomor Kang Asep. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Intinya jadi sebenarnya saya tuh minta, ini bahasa hukum. Somasi berarti sampaikan dulu ke saya, baru bikin pernyataan. Di sini ada pernyataan media dulu, baru somasi belakangan gitu. Tapi intinya gitu. Dan buat netizen-netizen, saya nggak tahu apakah kata-kata saya ini masih ditonton atau tidak. Tolong dipotong di media sosial, di TikTok, di mana potong bagian saya ini. Bahwa pernyataan bahwa kenyataan, fakta bahwa Kang Maung sudah datang ke sini, itu sudah menunjukkan bahwa jiwanya benar-benar Maung. Maung.